Assalamualaikum, kembali lagi di video aku. Jangan lupa like, komen, subscribe. Cuma. Assalamualaikum, kembali lagi Mbak Kinan. Oke teman-teman, kembali lagi di video Mbak Kinan. Maaf ya teman-teman, kemarin Mbak Kinan lama sekali sudah nggak buat video karena Mbak Kinan lagi sakit ya Mbak ya. Coba ceritakan Mbak Kinan awalnya gimana Mbak sakitnya? Jadi aku sakit ditolong sama temanku. Terus aku gak nangis. Aku kuat gak nangis. Terus aku mau tulis salah kabeh. Oke, gini teman-teman. Ini kan Mbak Kinan intinya itu didorong temannya waktu itu homeschooling atau istilahnya tatap muka ya di teman-teman, tapi bukan sekolah. Jadi tatap mukanya itu waktunya hanya cuman sampai 1,5 jam. Nah, Mbak Kinan ini lagi mengerjakan nih menulis soal, lalu didorong ya Mbak ya, didorong sama temannya gitu. Nah, yang kena di sebelah kiri di sini teman-teman. Jadi yang kena itu, tapi salahnya Mbak Kinan ini, dia nggak langsung nangis, dia kuat ya, nggak nangis teman-teman, kuat. Esok harinya mau mandi, dia kerasa nih sakit nih yang sebelah kiri ini karena kan kemarin habis didorong sama temannya. Nah, setelah saya raba, memang ya agak seperti bengkak gitu di dada sini ya, agak bengkak. Terus namanya bengkak itu mungkin masih apa ya, nggak empuk gitu loh, kalau dipegang tuh nggak empuk gitu loh. Nah, otomatis saya khawatir ya. Hal yang saya lakukan pertama itu adalah saya kompres dengan air yang mungkin bisa dengan air hangat atau bisa dengan air dingin. Nah, saya lakukan dengan air hangat dan juga saya kasih bubuk kunyit teman-teman, bubuk kunyit. Setelah itu saya balukan ke yang bengkaknya tadi. Itu bisa jadi 1 hari 6 kali ya saya balukan itu, dan kompresnya itu selalu saya kompres. Mandinya juga saya suruh pakai mandi air hangat sampai di sini ya teman-teman. Airnya sampai sini, dia mandi berendam air hangat. Nah, setelah itu kita periksa nih ke puskesmas ya, tempat yang terdekat di situ. Karena kejadiannya nih, itu waktu itu kejadiannya dia lagi homeschooling di dekat bundanya sana. Otomatis kan waktu itu bundanya juga mengantarkan ke puskesmas untuk diperiksa ya, setelah diperiksa sudah dikasih obat. Setelah itu nunggu nih seminggu kok masih agak bengkak ya gitu. Saya cek kembali, datang lagi ke tempat itu. Terus cuman akhirnya pihak dokternya cuma kasih 2 resep obat ya, hanya vitamin dan juga untuk antibiotiknya. Nah, dokter yang itu mengatakan bahwa kalau misalkan masih dadanya yang sini ataupun susunya ya, payudaranya itu masih bengkak, itu kita bisa minta rujukan gitu untuk mengecek lebih lanjut ya kenapa-kenapanya. Karena kan saya khawatir juga ya, ya sudah, otomatis saya di samping itu juga harus sebenarnya harus rugi waktu yang pertama, yang tenaga itu juga. Karena kan kita pakai kartu kesehatan ya atau BPJS, jadi hal seperti itu tidaklah mudah, atau kita biasanya datang langsung ke dokter atau klinik kan langsung ditangani. Nah, kalau seperti kita pakai kartu kesehatan seperti itu, kita harus mengikuti prosedurnya. Nah, dia mendapatkan rujukan pas waktu kita mau periksa yang ketiga, otomatis saya minta dong rujukannya, dia tahu kenapanya kan. Kita rujuk lah, minta di salah satu rumah sakit ya, biar di situ dia ditangani dengan spesialis anak karena dia masih di bawah 12 tahun, atau maksudnya masih di usia 6 tahun gitu. Yang membuat saya khawatir itulah takut ya kalau ada apa-apa. Karena kan dokter yang kedua, pas waktu periksa yang kedua itu, check up kedua, dokter mengatakan takutnya kalau ada gejala apa-apa, yaitu seperti tumor jinak ya. Wah, di situ pikiran saya nggak karuan ya teman-teman ya, karena tahu sendiri ya seperti apa bahayanya atau gimana ya, apalagi dia masih sangatlah seusia ini gitu. Dia ya jangan sampai lah seperti itu. Nggak karuan pikiran saya. Sempat saya nangis sampai selama 2 hari, saya nangis terus. Yang ada di pikiran saya, oh gini nanti gini. Pasti ada ya seorang ibu, pikiran yang gitu juga pasti ada gitu. Apalagi anak saya juga anak satu-satunya ya teman-teman gitu. Jadi dia ini adalah anak pertama gitu loh. Nah, saya pun juga sebenarnya khawatir ya teman-teman, dengan kejadian yang awalnya dia didorong sama teman, terus langsung tiba-tiba bengkak itu loh.
Itu yang sangat khawatir. Nah, di situ kan hati saya tuh kayak seperti ya Allah, ini ada ujian gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini benar-benar Mbak Kinan ini benar-benar kuat gitu loh. Dia sampai bisa memang merasakan sakit tapi dia tahan. Jeleknya seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian merasakan sakit, kalian harus bilang, ataupun nggak bilang, katakanlah kalian harus nangis ya teman-teman, biar tahu kenapa dan kenapa gitu. Nah, ini Mbak Kinan ini memang sejak dari dulu ya, dari kecil lah ini ya, saya selalu ajak ngobrol, bicara seperti curhat lah ya. Jadi sudah suatu kebiasaan dia kalau pulang dari manapun, entah itu bermain, entah itu dengan saudaranya, entah itu dengan teman-teman sekolahnya, dia selalu bercerita seperti curhat ya teman-teman. Jadi saya tahu perkembangannya, oh dia ini habis begini, habis begini, habis begini, jadi saya ngerti. Nah, dia juga menceritakan bahwa tadi dia didorongin sama temannya gitu loh, cuman dia nggak bilang didorongnya itu seperti gimana, sakit apa enggak, dia hanya diam saja ya teman-teman, seperti itu. Dia nggak bilang sama sekali, dia hanya diam, nggak merasakan sakitnya lah ya, mungkin karena masih dia anak kecil ya. Jadi dia kalau sudah tahu mainan, nonton TV yang ada film kartunnya atau lihat HP, dia sudah tidak merasakan sakitnya itu tadi ya, mungkin karena itu juga bisa jadi. Nah, kemarin nih kita barusan periksa ya Mbak Kinan di rumah sakit ya. Coba nanti kalian bisa lihat videonya. Cuman mohon maaf ya teman-teman, mungkin videonya hanya sebatas ya, apa ya, nggak seberapa jelas ya teman-teman. Cuman saya hanya memvideo yang sebagian aja gitu. Dan di sana juga saya banyak sekali bertanya, dan pada intinya dokter mengatakan kalau hal itu wajar ya teman-teman, kalau hal itu sudah biasa, namanya cewek. Kalau di usia menginjak 6 tahun itu perkembangan payudaranya akan berbeda, katakanlah akan bertumbuh ya, seperti itu, layaknya seperti akan menjadi wanita dewasa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan dokter juga mengatakan setiap cewek itu selalu beda, jadi payudara yang sebelah kanan dan yang kiri itu selalu beda, nggak sama gitu ya teman-teman. Jadi intinya dokternya kemarin hanya bilang seperti itu. Jadi, karena kita masih konsultasi di rumah sakit itu adalah yang hari pertama ya teman-teman, kita disuruh kembali lagi 1 bulan lagi ya. Mudah-mudahan apa yang dikatakan sama dokternya kemarin itu adalah benar ya teman-teman, bahwa itu adalah proses perkembangan dari dia menuju dewasa. Saya pun juga baru tahu loh teman-teman, bahwa anak seusia 6 tahun itu payudaranya itu akan seperti itu. Saya juga baru tahu gitu, karena yang saya alami dulu itu tidak seperti itu ya. Mungkin anak sekarang dengan yang dulu beda ya teman-teman. Kalau yang saya ingat, kalau dulu saya usia sekitar 10 tahun, nah 9 atau 10 tahun lah, itu payudara sudah mulai beda ya teman-teman, sudah mulai beda lah daripada sebelumnya ya. Tapi dokter kemarin mengatakan gitu ya, alhamdulillah ya. Kalau buat saya alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti untuk periksa yang 1 bulan berikutnya atau ke depan apa yang dikatakan sudah benar ya teman-teman. Karena kan saya sebagai ibu pun juga nggak ingin anaknya kenapa-kenapa, apalagi pada payudaranya ya teman-teman. Karena payudara dan juga bagian dalam wanita, kewanitaan itu sangat riskan ya teman-teman buat kita semua gitu. Maksudnya buat kaum wanita semua itu sangat riskan, karena memang sangat-sangat harus benar-benar dijaga gitu. Untuk yang yang tadi ya, yang saya bilang tadi juga, pas waktu check up kedua itu salah satu dokter mengatakan memang sih kalau kita lagi periksa di puskesmas ya teman-teman, puskesmas itu bukan dokter spesialis anak ya teman-teman, itu memang dokter umum yang mengatakan, tuh dokter umum ya. Dia mengatakan seperti ini, ditakutkan dia mempunyai gejala yaitu tumor jinak itu tadi ya teman-teman. Pikiran saya nggak terganggu. Itu tadi saya nangis sampai 2 hari. Saya nangisnya. Kenapa gitu? Apa hanya waktu itu pikiran saya juga jelek ya, kok bisa gitu loh. Karena selama ini saya pun mandiin dia waktu itu normal-normal aja gitu loh. Dia nggak merasakan sakit gitu ya. Nanti kalian bisa coba cek, lihat ada foto ya teman-teman. Foto itu setelah dia periksa di hari pertama. Dia periksa pertama kali di puskesmas. Terus yang foto kedua itu juga kalian bisa cek lagi, periksa yang kedua di puskesmas ya teman-teman. Ada 2 foto yang sudah saya foto, nanti kalian bisa cek. Mudah-mudahan ya teman-teman,
mohon doanya untuk 1 bulan ke depan Mbak Kinan diberi sehat, diangkat penyakitnya sama Allah. Amin. Mudah-mudahan apa yang dikatakan dokter spesialis anak tersebut mengatakan hal yang benar, bahwa itu perubahan seperti hormon ya untuk menuju dewasa dia gitu. Kalian bisa lihat video-video yang akan saya tayangkan ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas supportnya ya. Iya, sedih sekali sebenarnya teman-teman, sedih sekali ya. Saya hanya berharap dia seperti normal ya, seperti cewek-cewek pada ataupun anak-anak seusia dia gitu loh. Tapi kalaupun itu menuju remajanya ya, kenapa saya harus menolak ya teman-teman, karena kan setiap anak-anak kan beda untuk jenjang kedewasaannya ya. Selalu saya berdoa terus ya teman-teman agar itu tidak terjadi. Maksudnya itu tidak serius ya penyakitnya, mudah-mudahan tidak serius. Oke teman-teman, nantikan video yang selanjutnya ya. Mohon maaf kalau kita sudah lama sekali, mungkin hampir 3 minggu ya teman-teman, Mbak Kinan nggak buat video yang seperti biasanya bermain, terus apa sih, seperti edukasi ataupun hal yang dia biasanya lakukan lah ya gitu. Insya Allah kedepannya kami akan terus untuk menambah ataupun mengupload video-video lagi ya teman-teman. Selalu dukung kami, terutama mohon doanya ya untuk Mbak Kinan biar cepat sembuh ya Mbak ya, biar sehat kembali, biar selalu buat video bersama siapa? Ibu dan ayah. Bersama ibu, ayah, teman-teman, saudara ya teman-teman. Ya mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim Mbak Kinan sehat ya teman-teman. Oke, segini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih ya teman-teman videonya hari ini ya, kalian sudah menontonnya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Mohon maaf kalau kami ada yang salah ataupun kurang. Mohon maaf ya teman-teman. Nantikan video-video selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum. Salam. Mbak Kinan mau periksa ya? Iya. Cepat sembuh ya Mbak. Biar bisa main-main, Ya. belajar, Ya. sekolah, Ya. ketawa-ketawa. Ya boleh ketawa. Dibuka. Ya boleh ketawa. Sehat ya Mbak. Ya. Amin. Ayo dulu. Dulu ya. Berapa ini? 17. Oh iya. Buka aja ya Pak ya. Di sana kenapa Bu? Ini sebelah sini. Ini anaknya. Sudah mulai kapan? Ya, gejala awalnya itu kan 14, tapi dia rasa sakitnya tanggal 15. Tanggal 15. Oke. Nah, itu awalnya sih dia didorong sama teman sekolahnya. Terus akhirnya sama bundanya diperiksa di puskesmas setempat di dekat Terus situ. itu bundanya? Bukan, bunda sekolah. Kalau saya ibu. Nah, setelah itu dari puskesmas itu dikasih kayak surat, ya apa resep kayak buat anti nyeri sama kayak ini tadi. Pak, bantuan mungkin. Jelas.
Ini mau berapa? Oh, yang enggak ada yang enggak. Itu mau apa? Cewek ya? Cewek ya? Ya, Tapi sebenarnya dia nggak masalah gitu. mungkin belum terlihat ada, sehingga itu tidak sadar kalau itu proses normal. Sakit nggak? Nggak sakit kan? Ya, itu sakit. Sakit deh. Nggak sakit, sakit. Nggak sakit kan? Itu normal. Itu payudara akan bertumbuh. Jangan pernah tahu. Gini. Kan gini, yang saya buat khawatir kan pas waktu pemeriksaan yang kedua itu, karena kan saya kontrol terus dokternya bilang ini kalau misalkan masih yang sebelah sini bengkak nanti saya minta rujukan. Nah waktu itu karena puskesmasnya lain dengan vaskesnya anak saya, akhirnya saya langsung minta rujukan sesuai dengan BPJS vaskesnya dia. Terus setelah itu diperiksa dari dokter yang baru lagi, terus saya ceritakan lagi kronologinya. Katanya dokternya, saya tanya, ini kenapa dok? Kalau dokter yang awal itu yang di puskesmas dekat rumahnya bundanya itu bisa kayak, saya kan khawatir bisa kayak gejala tumor jinak gitu loh. Nah saya ceritakan seperti itu ke dokter yang puskesmas yang sesuai dengan BPJS-nya itu. Normal dok. Bukan. Dokter umum dia karena kan saya ke pelayanan umum ke puskesmas itu dok. Semua wanita. Ini yang ini. Kalau mau betul, itu yang berkembang payudaranya dulu. Jadi wajar kalau mau tahu di dalam payudaranya kan ada itu wajar kan? Itu sebelah memang dok. Ya ada payudara simetris. Ayo kita tanya semua wanita, ada nggak payudara simetris? Ya ada ya. Tidak ada yang simetris. Jadi itu satu hal yang ya kan buktikan aja di mana Iya saya ya pas waktu dia pakai tidur kayak telungkup gitu, dia enggak sakit tadi dipakai tidur gini, enggak bu, bener iya enggak gitu. Tapi cuman saya khawatir kan, ya memang ya kayak di putingnya itu kok agak besar gitu loh. Terus saya pegang, ini apa kelenjar susunya? Kelenjar susunya ya, yang bawahnya yang gini. Tapi dok, yang dari sebelah sini sama sini tuh memang dia pas waktu kalau proses seperti dokter tadi katakan proses pertumbuhan payudara ya. Sini juga kayak ngikutin gitu. Maksudnya ikut kayak bukan bengkak ya, apa besar gitu loh. Enggak.